Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar jaringan syarat tiruan kelas B dengan judul Pneumonia Detection with CNN. Adapun nama kelompok kami, yang pertama ada Alfred Gali Rabbani, yang kedua ada Maidatun Izati, yang terakhir ada Muhammad Hadian Hidayat. Ini adalah pembahasan kita pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pembahasan tentang dataset, yang kedua dengan tujuannya, yang terakhir adalah demo program. Baik, yang pertama akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai dataset. Baik, di sini dataset yang digunakan merupakan dataset dari chest X-ray, di mana datasetnya tersebut diatur ke dalam 3 folder, yaitu data train, test, dan file. Dengan berisi subfolder untuk setiap kategori gambar, yaitu pneumonia dan normal. Dengan jumlah gambarnya 5.863 gambar X-ray dengan format JPG. Gambar chest X-ray atau anterior posterior ini dipilih dari kohort retrospektif pasien anak-anak berusia 1-5 tahun dari Pusat Medis Wanita dan Anak Guangzhou. Semua pencitraan chest X-ray ini dilakukan sebagai bagian dari perawatan klinik rutin pasien. Nah, untuk analisis gambar chest X-ray-nya, semua radiografi dada awalnya disaring untuk kontrol kualitas dengan menghapus semua kualitas rendah atau scan yang tidak terbaca. Nah, diagnosis untuk gambar tersebut kemudian dinilai oleh 2 dokter ahli sebelum disetujui untuk melatih sistem AI. Untuk memperhitungkan kesalahan penilaian, perangkat evaluasi juga diperiksa oleh ahli ketiga. Nah, berikut untuk link datasetnya. Ini untuk link datasetnya. Oke, selanjutnya balik lagi ke tujuan. Ya, baik. Ini saya akan menjelaskan tujuan dari dilakukannya pneumonia. Selanjutnya, tujuannya untuk menemukan akurasi dari klasifikasi yang dilakukan terhadap dataset chest X-ray. Selanjutnya pada bagian ketiga kita akan melakukan demo program. Ya, baik, di sini pertama-tama kita melakukan import library yang akan digunakan. Ada TensorFlow, Keras, dan lain-lainnya. Selanjutnya melakukan load data train, kemudian dilakukan pre-processing dengan image data generator untuk normalize gambar dan menghasilkan sebuah set gambar baru dengan perbedaan rotasi dan tingkat zoom atau augmentasi untuk mencegah terjadinya overfitting dan dapat membantu menyeimbangkan data. Selanjutnya dilakukan penambahan data pada dataset dan mereduce ukurannya. Dan ditemukan hasil 5.216 gambar pada 2 kelas. Bawah. Selanjutnya kita melakukan perhitungan banyak item di dalam data train. Dan menyeimbangkan data dari kelas weight. Dan melakukan penyimbangan data dari kelas weight. Selanjutnya melakukan load data file, kemudian melakukan pre-processing dengan image data generator. Didapatkan hasil 16 gambar dari 2 kelas. Lalu dilanjutkan load data set
data test, kemudian dilakukan lagi pre-processing dengan image generator, didapatkan hasil 624 gambar dari 2 kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langkah selanjutnya yaitu melakukan 2 kali konvolusi dengan max polling pada data dengan alur. Yang pertama itu kita import dulu menggunakan library TensorFlow-nya yang digunakan sebagai mengklasifikasikan gambar pada dataset yang kita gunakan. Berikutnya kita akan melakukan konvolusi pertama dengan 32 filter dengan ukuran 3 kernel dan fungsi aktif. Setelah itu, setelah melakukan konvolusi pertama dengan 32 filter, kita akan melakukan max polling-nya. Max polling pertama, setelah melakukan max polling yang bertujuan untuk mengurangi dimensi gambar yang kita dapatkan, kita akan melakukan konvolusi kedua dengan 32 filter serta polling yang kedua. Setelah dilakukan konvolusi kedua dan max polling kedua, nanti kita akan melakukan data tersebut di content, artinya data tersebut digabungkan setelah konvolusi dan max polling. Dari sejumlah 128 node berada pada hidden layer dengan fungsi aktivasi value, sejumlah satu node berada pada output layer dengan fungsi aktivasi sigmoid. Setelah itu nanti penggunaan binary cross entropy digunakan karena dataset yang diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu normal dan yang pneumonia. Selanjutnya untuk data training akan dijelaskan dengan teman saya. Oke. Di sini melakukan training pada data yaitu training set dan file set. Sebelumnya saya mau menambahkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya kenapa kami menggunakan library TensorFlow, karena pada dasarnya arsitektur dari CNN ini memerlukan banyak sumber daya. Oleh karena itu kami menggunakan library TensorFlow. Oke, selanjutnya di sini melakukan training pada data yaitu training set dan file set, di mana dapat diketahui epochnya ini kita gunakan 25, artinya bahwa menentukan berapa kali model neural network tersebut melihat dataset secara keseluruhannya yaitu sejumlah 25 kali. Oke, selanjutnya di sini melakukan evaluasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya, kemudian diubah menjadi bentuk persen. Di sini dapat diketahui bahwa model evaluasinya menghasilkan akurasi sebesar 0,9151. Kemudian diubah menjadi bentuk persen menjadi 91,51%. Kemudian di sini dilakukan menyimpan hasil prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu mengambil label dari datasetnya, baru kita bisa melakukan confusion matrixnya, di mana di sini dapat diketahui berdasarkan dari hasil true positif, true negatif, false positif, dan false negatifnya,
memiliki akurasi sebesar 91,51 dan recall-nya 92,56 untuk pneumonia. Untuk detailnya, di sini saya tambahkan lagi untuk detailnya dari precision recall F1 score. Di sini dapat diketahui bahwa precision dari normalnya sebesar 0,88, untuk yang pneumonia 0,94. Untuk recall dari normalnya 0,90 dan untuk yang recall pneumonianya sebesar 0,93. Dari hasil keseluruhan antara true positif, true negatif, false positif dan false negatifnya menunjukkan bahwa model CNN yang dibangun dapat mengenali pneumonia dengan baik dengan hasil akurasi sebesar 91,51%. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami bisa sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.